Boleh Ko Willy langsung keluar aja soalnya dia nggak bisa mati bro, mungkin Oh. dia lagi pakai. Ya. Oke, Mohon oke, maaf siap. ya, saya nggak Thank you biasa semuanya usir ya. orang, baru kali ini saya usir. Dia bakalan share tips komunikasi buat profesional. Dia juga sering bikin kelas, dia sering bikin seminar dan webinar untuk profesional. Ay, sedap. Halo, Ko Willy. Halo, Ko Joel. Iya, Ko Joel. Boleh. Aku pengennya Koko aja ya. Yes, mantap. Jadi kita sudah ada perjanjian, guys. Saya dipanggil Koko sama beliau. Siap. Meskipun saya itu kalau di Kupang dipanggilnya Nyong ya, kakak Nyong gitu. Oh. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang sudah bergabung. So hari ini saya kedatangan teman saya, Ko Willy. Dia adalah seorang public speaker. Ya, dia juga saya nggak terlalu banyak tahu dan kenal tentang dia. Nanti biarkan dia sendiri yang memperkenalkan diri. Tapi beliau juga adalah coach sekaligus pengajar di beberapa kelas, webinar, seminar. Dan juga dia juga sudah bikin workshop yang diikuti oleh banyak sekali peserta dari MasterChef, dari RCTI, dari Indonesian Idol ya, kalau nggak salah Indonesian Idol juga termasuk kan kok? Dari Yes. Miss Indonesia. Saya dulu salah ngomong, saya bilang Miss Universe, langsung semua pada banyak pada komplain ke saya. Oh mana ada Miss Universe, mungkin banget ya, salah ngomong aja, astaga. Dia ini sekarang lebih sibuk dari saya dia ini. Jadi kalau mau dia harus disiapin dulu dari kemarin si Ko Willy ini. Tapi jangan lupa saya ya, Ko Willy ya, kalau udah sukses nanti ya. Siap loh, pasti kok. Sebelum kita mulai, saya mau bilang bahwa Ko Willy ini sejujurnya saya udah anggap kayak adik sendiri. Saya nggak asal ngomong ya. Kenapa? Karena satu hal yang dia lakukan sih, ada dua. Yang pertama ketika dia nikah, gak ada banyak teman yang diundang, tapi saya puji Tuhan waktu itu diundang. Ya, yang paling penting dan utama itu waktu itu ketika saya sakit, kesakitan di waktu malam, dia datang jemput saya untuk anterin ke rumah sakit. Waktu itu dia mau bawa istrinya, cuman saya bilang jangan, ya sendiri aja. Ya, itu luar biasa. Kadang yang beneran namanya teman dan sahabat itu ada bukan ketika kita senang, tapi ada ketika kita beneran susah. Nah, hari ini saya mau kasih kesempatan buat Ko Willy untuk banyak share tentang kita, tentang tips-tips komunikasi. Buat teman-teman yang sering DM di saya, tapi saya tuh bingung ya, banyak yang DM, banyak yang komen-komen, gimana caranya berkomunikasi, gimana caranya pede lo. Saya itu live hampir setiap hari sekarang, tapi kok maksudnya ada jawabannya, kenapa nggak ditonton gitu loh, kenapa nggak dikepoin gitu. Nah sekarang karena sudah ada teman saya yang buat saya, dia juga expert di bidang itu, maka langsung saja mungkin Ko Willy perkenalan dulu, asalnya di mana sekarang, kerjanya di mana, aktivitasnya, kerjanya apa. Kalau saya sama Ko Willy udah dekat ya, jadi nggak apa-apa kalau tanya kerja. Gaji aja. Oke, siap. Oke, lanjut silakan. Thank you. Siap. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banget ya buat Koko Joel, nih Koko saya, teman-teman. Saya suka makan sama-sama dia, saya suka ngobrol, bahkan kalau malam-malam suka telepon ya. Kita discuss about something yang important buat kita, dan kita sering tukar pikiran juga. So, thank you buat kesempatan yang luar biasa ini, Ko Joel. Dan sedikit perkenalan dari aku, nama aku Willy. Saat ini saya bekerja sebagai coach di dunia public speaking. Aku juga punya platform digital mengenai public speaking, itu brevespeakers.id. So, buat teman-teman yang pengen ningkatin skill komunikasi atau public speaking-nya, feel free ya, kita belajar sama-sama melalui brevespeakers.id. Thank you, silakan Ko Joel. Oh, masa itu aja? Kerja di kantoran nggak mau? Apa lagi? Oke, lagi ya. Oke, siap. Oke. Kerjanya di mana? Oke, saat ini saya bekerja juga di perusahaan teknologi ya, yang menjual aksesoris gadget. Dan saya tinggal di Jakarta. Saya kebangsaan Indonesia, meskipun wajah saya ke Korea-Koreaan ya. Waduh. Tapi saya NKRI harga mati, asik. Betul, setuju itu. Setuju. Yes. Bang Joel, gimana, udah makan Bang Joel? Kok tanya udah makan? Harusnya pacar saya yang nanya saya udah makan atau belum. Kenapa jadi sampean yang nanya saya? Astaga.
Oke guys, please kalau sudah ada pertanyaan sabar dulu, ditahan karena saya sama Ko Willy pasti bakalan share banyak hal di sini. Ya, dan kalau mau ada pertanyaan tulisnya di kolom pertanyaan. Yang paling pertama bertanya dan pertanyaannya benar-benar saya pahami, saya akan baca pertanyaannya ya. Jadi jangan skip, mari kita tonton. Oke, Ko, thank you udah Mantap. hadir di sini ya. Kita mungkin langsung aja, saya mau tanya dulu beberapa hal dari Ko 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 Willy. Oke. So, Namaku jadi pun lupa. Kok? Namaku pun lupa ya, ampun Tuhanku. sebelumnya Oke, oke. mungkin apakah Ko Willy ada kepikiran nggak? What is your personal value anyway? Setiap siapapun yang live sama saya akan selalu bertanya, apa sih personal value-nya kamu? Gitu. Nah, mungkin Ko Willy sendiri, apa sih personal value kamu? Dan apakah tampang good looking Anda termasuk personal value Anda? Kalau termasuk, saya akan tutup live ini sekarang juga. Oke, bercanda. Langsung silakan dijawab, Ko Willy. Oke, talking about personal value. Value itu adalah nilai dalam diri kita yang bisa menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah manfaat buat orang lain atau teman-teman di sekitar kita. Betul ya? Nah, personal value yang aku miliki menurut pandangan aku pribadi ya, tapi ini juga based on pendapatnya teman-teman atau sahabat aku bahwa katanya aku sering senyum. Wih, Gitu. Aku betul. suka senyum. Itu nilai. Benar. Thank you Kak Joel. Jadi ya karena senyum, mungkin orang-orang jadinya senang untuk ngobrol. Karena saya percaya ketika kita senyum, suara yang kita hasilkan akan terdengar lebih menyenangkan. Bayangkan, kalau teman-teman punya teman yang pengen curhat, kita coba ladeni dia dengan senyuman dan berikan solusi terbaik, pasti dia akan nyaman sekali. Ya, nah itu menurut saya adalah value saya. Saya orangnya cheerful, sanguin mentok, kalau kata Pak Joel, ya. Dan ini menjadi kekuatan saya, teman-teman. Karena ketika mungkin lagi feel down, siapa sih dalam hidup nggak pernah down? Yeah. Saya yakin pernah, semua orang ya. Ketika berada dalam titik terendah, saya mampu menghandle itu semua karena saya kenal diri saya. Dan saya yakin bahwa masalah boleh ada, tapi ini nggak akan menjadi sebuah masalah yang terus-menerus saya hadapi. Ya, so saya nggak akan ambil energi dari luar karena saya tahu, ya, telur itu nggak akan bisa menetas dan menghasilkan anak ayam dengan sempurna kalau dibantu sama manusia untuk keluar dari cangkangnya. Betul. Tapi anak ayam akan tumbuh dengan sehat kalau dia keluar dengan kekuatan dia sendiri untuk menghancurkan cangkangnya dia. Dan saya pahami bahwa setiap kita punya energi dalam diri kita. Betul. So, when you feel down, coba look back on yourself. Apa sih kira-kira kekuatan terbaik dalam diri kita sehingga kita bisa keluar untuk jadi pemenang. Thank you, Pak Joel. Sadap. Tepuk kepukan tangan. Oke. Thank you, Ko. Jadi buat saya itu jawaban yang simpel tapi bagus banget. Benar sih, senyum itu menurut gua itu kekuatannya Ko Willy sih, karena ketika saya ketemu Ko Willy pertama kali, saya langsung merasa nyaman, sadap. Oke, ketika saya ketemu, kita banyak ngobrol, kita sering ketawa, sering banyak gimmick ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sama Ko Willy, sama Vanessa, itu kita sering banyak gimmick ya di story-story kita. Mulai dari awal sampai kita bikin event bareng. Itu keren banget. Oke, nah itu senyum itu sebenarnya mungkin sering dilupakan orang ya. Tapi saya setuju banget, itu saya juga share di kelas saya, ikor saya, yaitu ikor CBC. Bahwa kita mungkin nggak usah banyak panjang lebar ngomong tentang attitude atau skill. Senyum itu juga skill. Mampu senyum itu adalah satu skill, daya tariknya kita. Gitu loh. Meskipun kita jelek, tapi kalau kita rajin senyum, orang itu merasa nyaman dan pengen dekat sama kita. Dan itu adalah kecerdasan emosi menurut saya. Nah, yang berikut. Boleh nggak Ko Willy share sedikit tips-tips komunikasi dong, tips-tips bagaimana, karena kan saya lihat Ko Willy itu kan bisa banget ya public speaking, bukan cuma public speaking secara umum ketika berbicara di depan umum, ketika presentasi. Ini ada pertanyaan tentang presentasi, nanti sebentar Ko Willy juga bisa jawab, tapi mungkin lebih ke gimana tips untuk berkomunikasi dengan percaya diri, komunikasi dengan klien, komunikasi dengan bos, dan yang ketiga komunikasi dengan si doi atau PDKT dengan emaknya si doi. Si doi dengar nggak sih?
Semoga emaknya nggak nonton video ini. Ya. Aman. Batu. Oke. Tips komunikasi nih Bang Joel. Iya. Oke. Tips komunikasi Simple aja. Oh, tips komunikasi efektif ya. Komunikasi dengan berkomunikasi dengan klien mungkin atau dengan bos, dengan si doi, si mantan maksudnya. Oke. Siap. Sometimes dalam hidup ketika kita sedang ngobrol sama orang lain atau sedang menjelaskan sesuatu, seringkali kita sulit untuk menyusun kata-kata dari segudang ide di pikiran kita. Betul. Ya. Ada banyak kosakata, ada banyak ide yang perlu kita keluarkan, dan itu menjebak kita sehingga kita penyampaiannya berlibat dan muter-muter. Betul. Ya, yang perlu kita sadari. Jadi apa? Yang perlu kita hindari sebelum kita pengen untuk menguasai yang namanya komunikasi secara efektif adalah yang pertama, jangan assuming. Itu yang perlu dihindari. Maksudnya apa tuh? Yes. Maksudnya apa tuh? Jangan berasumsi gini. Seringkali ketika kita berhadapan dengan orang baru, entah itu klien, ya, entah itu partner bisnis kita pengen bawain segudang ide kita, tapi dalam hati kita berasumsi bahwa pasti dia ngerti, pasti dia memiliki pemahaman yang sama dengan kita, ya. Bahkan pada faktanya orang yang ada dalam satu rumah aja itu pemahamannya bisa beda-beda, nggak sama pemahamannya. Jadi yang pertama yang perlu kita hindari adalah stop assuming. Ya, nggak semua orang punya pemikiran atau punya pemahaman yang sama dengan kita. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah over explanation. Sometimes kita cuma mau ngejelasin A, mau ngejelasin A, tapi ngejelasinnya sampai E atau bahkan sampai out of record, out of the track. Ya, padahal intinya orang itu cuma mau dengerin A doang. Tapi karena kita sulit untuk maintain sejuta ide dalam pikiran kita pengen tuangin semua. Betul. Alhasil orangnya nggak bisa nyerap apa-apa dan alhasil muter-muter dan membingungkan. Itu masih self control ya. Karena self control, ketika bercerita pengennya habisin semua. Tapi puji Tuhan itu dulu sih, sekarang udah mulai bisa kontrol dikit sih. Meskipun tadi waktu kita lanjut. Mantap. Yes. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang pertama, jangan asumsi bahwa orang atau lawan bicara kita punya pemahaman, punya pemikiran yang sama dengan kita. Ya, netral aja. Yang kedua, kalau mau ngejelasin sesuatu jangan over explanation. Jawab sebisa kita, setajam dan to the point-nya. Jangan sampai ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang yang nantinya akan menghilangkan esensi dari makna yang mau kita sampaikan. Benar juga. Seperti itu. Nah, dalam ilmu komunikasi, ternyata yang terpenting itu ya bukan sekedar kefasihan dalam berkata-kata. Wah, menarik nih. Padahal kan komunikasi identik dengan ngomong. Identik dengan ngoceh, identik dengan nyerocos, ya. Nah, ternyata dalam komunikasi esensi terpentingnya adalah mendengarkan. Oke, jadi tips agar kita mampu berkomunikasi secara efektif yang pertama adalah active listening. Dengerin. Banyak orang pengennya didengerin aja, tapi nggak mau dengerin orang. Betul. Ya, pengennya didengerin terus, tuh, tapi dia nggak mau dengerin orang. Nah, ini akan menjadi sebuah bumerang. Kenapa? Karena kalau kita pengen menanggapi orang lain, ya, pengen memberikan solusi atau memberikan insight yang ada dalam pikiran kita, kalau kita nggak mendengar secara full, maka hasilnya bisa blunder, teman-teman. Bisa jadi apa yang kita ketahui nggak matang, atau bahkan luarnya saja. Oke? Jadi yang penting adalah active listening. Yuk dengerin dulu, kira-kira pokoknya di mana, ya, permasalahannya di mana, dasarnya di mana, baru nanti kita tanggapi. Sama halnya dalam berhubungan, teman-teman. Ya, sama pacar, sama istri, atau sama siapapun. Perempuan, kadang kalau lagi mau cerita, kita nggak butuh respon. Dia nggak butuh feedback. Dia cuma butuh waktu kita buat dengerin aja sebenarnya. Tanpa kita respon. Nah, ini pentingnya active listening. Yang kedua, jangan lupa eye contact. Ya, eye contact, ya. Pernah nggak sih ingat teman-teman ya? Kalau lagi, kenapa? Bukannya udah 4 ini ya? Nomor 3 active listening. Kalau yang perlu,
Kalau yang perlu dihindari dua, asumsi dan over explanation. Kalau tips ini tips yang kedua, ya, eye contact. Oke, dulu waktu kecil inget banget ya, ketika saya sedang melakukan kesalahan, orang tua saya tegur saya dan saya lihat ke bawah. Apa yang terjadi? Orang tua saya panggil saya, Will, kalau papi lagi ngomong, lihatnya ke papi, jangan lihat ke bawah. Itu powerful banget. Ternyata eye contact atau kontak mata diajarkan sejak kecil sebenarnya kalau kita paham. Ya, ibu guru lagi ngomong, kok matanya lihat kiri ke kanan, lihat ke ibu dong. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, flashback ya, lagi di sekolah seperti apa. Nah, ternyata ketika kita sedang berhadapan dengan lawan bicara kita, kalau mata kita fokus kepada lawan bicara kita, mereka akan merasa dihargai. Ya, mereka akan merasa diakui keberadaannya. Sehingga timbul yang namanya sebuah atensi dari dia untuk kita. Karena gini, komunikasi yang efektif bukan hanya karena kita mampu menyampaikan ide kita secara tajam. Tapi lebih daripada itu, apakah apa yang kita ucapkan dapat dimengerti sama dia apa enggak, itu kuncinya. Jangan sampai kita udah ngerti ya penggunaan bahasanya A, B, C, D, E, tapi dia ditanya ngerti gak? Enggak. Nah, salah juga teman-teman. Ya, salah juga tuh. Ya, jadi perlu kita menyusun dengan tajam dan jangan lupa contact. Yang ketiga, nah yang ketiga apa lagi nih? Yang pertama tadi active listening, yang kedua tadi eye contact, yang ketiga postur. Ya, postur badan kita. Kita belajar mirroring. Apa tuh mirroring? Mirroring dari kata mirror, artinya kaca, teman-teman. Ya, kalau kita ngaca nih teman-teman, kalau kita begini, pasti yang di kaca juga begini, teman-teman. Nggak mungkin yang di kaca diam, ya kan? Karena kan kita cerminan dari kita. Nah, sama. Mirroring itu maksudnya ketika kita sedang berhadapan dengan lawan bicara kita, ya, dia lagi tegang atau dia lagi duduknya seperti ini di meja makan, kita pun juga tegak, teman-teman. Di saat dia lagi senderan, kita juga senderan. Di saat dia lagi makan, kita makan. Paham saya, paham. Ya, jangan sampai dia lagi serius, tangannya taruh di meja, dia ngomong sama kita, tatap mata kita, kita nyender. Oh gitu Pak. Oh, nah itu teman-teman, ya nggak respect jadinya. Etika berbicara juga, ya mirroring. Dengan cara apa? Jaga postur badan kita. Oke, yang keempat, catat lagi nih teman-teman ya. Yang keempat adalah simple language. Oke, gunakan bahasa yang simple. Nah, kebanyakan orang pengennya menggunakan bahasa yang dia kuasai, contohnya bahasa-bahasa intelek, ya, atau atau bahasa Indonesia campur bahasa Inggris dengan idiom-idiom tertentu yang mungkin lawan bicara kita nggak ngerti, ya. Ini maksudnya seperti gini nih konsepnya nih, seperti penny wise dollar fools. Waduh, apa tuh? Nggak ngerti. Nah kan nggak begitu juga ya teman-teman ya. Nah jadi coba gunakan bahasa yang simple. Tujuannya adalah agar dia lebih mengerti, bukan untuk kita mendapatkan tepuk tangan atau pintar, tapi lebih daripada itu bahwa kita pengen apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik sama dia. Dia ngerti, dia paham. Oke? Dan nomor 5 yang terakhir adalah questioning skill. Apa tuh questioning skill? Ya, kemampuan dalam mengolah percakapan dalam bentuk pertanyaan. Sama seperti Bang Joel, ya, nanya ke aku ya, komunikasinya gimana? Ya, dulunya ngapain? Ini gimana? Itu sama, teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita memiliki questioning skill, orang tuh pada dasarnya senang ditanya, teman-teman. Ya, lagi berdua nih. Kalau kita sering ngomong, sering mendominasi percakapan, orang nggak suka, teman-teman. Tapi kalau kita coba tanya sama dia dan dia menjawab dengan pendapatnya dia, orang suka. Kenapa? Karena ketika kita tanya dia, mereka merasa, wah, aku dihargai ini karena aku ditanya pendapatnya. Seperti itu, ya. Itu adalah 5 aspek atau 5 tips ketika kita ingin belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Thank you, Ko Joel. Tangan dong, teman-teman, buat Ko Willy, buat jawabannya. Sangat-sangat keren. Anyway, Civanessa bantu catat. Masa cuma duduk doang main laptop sih? Oke, sorry ya. Satu, ya, tahu saya loh. ulangin ya Bisa tahu ya. Bisa tahu. Tips-tips buat komunikasi efektif, ya ada 2 hal yang harus dihindari dulu. Yang pertama adalah jangan berasumsi. Tambahan sedikit adalah, even kita nggak boleh berasumsi bahwa orang itu benci sama kita. Asumsi yang paling berbahaya adalah kita sering memikirkan orang ini pasti nggak suka dengar kita bicara, orang ini pasti jijik sama kita, orang ini pasti
terlalu berasumsi negatif, padahal belum tentu. Ya, penelitian mengatakan bahwa 80% yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. 80% loh, berarti sebenarnya masih ada, 85%. Berarti masih ada sisa 15%. Nah, 15% ini sebenarnya adalah sebuah kerikil, yang dimana itu kan yang nggak terjadi. Kalau pikirkan terus, itu kan law of attraction. Maka kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Jadi, kalau seandainya kita pikirin terus, oh ini pasti nanti begini, ini pasti terjadilah. Karena pikiran itu adalah medan elektromagnet terkuat di dunia. Dan itu saya kupas semua di e-course Confident Booster Class. Sorry teman-teman, nggak bermaksud promo, cuman mau jualan. Oke. Terus itu yang pertama, jangan berasumsi. Yang kedua, jangan over explanation. Nah, sering saya setuju dengan yang tadi Ko Willy bilang, kadang gara-gara kita itu mau menjelaskan detail banget karena terlalu banyak informasi yang ada di kepala kita, akhirnya kita itu pengennya tuangkan semua ide yang ada dalam pikiran kita. Nah, karena itu saya sering menggunakan metode storytelling, teman-teman. Storytelling ini dari kemarin nih. Storytelling itu bukanlah satu hal yang sulit ya. Storytelling itu bukan satu hal yang sulit untuk dipraktekkan. Storytelling itu mudah. Semudah opening, story, dan juga closing. Tapi saya ada 7 bagian yang saya jelaskan di e-course CBC, yang dimana teman-teman akan berlatih storytelling juga setelah ngikut kelas dari saya, e-course saya CBC. Kebetulan teman-teman beberapa hari lagi itu akan besok akan tutup, malam ini akan tutup ya. Dan harga waiting list dari 300.000, teman-teman cuma perlu bayar 99.000 untuk dapatkan semua skill, mindset di dalam kelas e-course itu. Dan saya juga sejujurnya pengen undang Ko Willy untuk jadi pembicara sih nanti di e-course kita. Oke? Nah, itu ada 2 hal ya. Dengan senang hati. Cara supaya kita nggak over explanation itu adalah kita juga bisa pakai metode storytelling. Ini openingnya apa ya? Oh, isinya ini dari konflik masuk ke solusi. Setelah itu closing statement, CTA, undang mereka untuk mengambil tindakan seperti yang barusan saya lakukan. Dan yang terakhir, tips-tipsnya saya mau ulangin. Civanessa minta tolong ya biar kelihatan kerjanya, tolong dicatat ulang. 1 adalah active listening ya. Aktif untuk mendengar. Yang berikut adalah jaga eye contact. Eye contact itu penting banget. It's very very important. Yang berikut adalah jaga postur tubuh, mirroring. Ketika mereka lakukan apa, kita juga lakukan seperti hal itu. Mereka merasa kita memperhatikan mereka. Dan yang keempat, simple language. Bahasa jangan pakai bahasa profesor yang susah dimengerti, tapi bahasa tukang beca. Karena profesor juga ngerti, tukang beca juga ngerti. Itu kata Bang Obud. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tadi questioning skill. Aduh, itu saya senang banget itu. Yang terakhir itu yang Koko bilang, questioning skill. Karena banyak orang itu nggak punya skill untuk membuat pertanyaan. Halo Bang, ini banyak DM ke saya. Halo Bang, selamat siang Bang. Bang, boleh tanya nggak? Guys, kalau kalian membuat pertanyaan seperti itu, jawabannya itu cukup 1 kali. Halo. Halo Bang, halo. Gitu. Lagi apa? Lagi makan. And after that, kalau kita udah malas, ya kita udah malas balas gitu loh. Bukan kita sombong, kadang memang sibuk gitu loh. Terus ada lagi bilang, Bang, boleh tanya nggak? Iya, boleh. Itu pertanyaan yang sekali dijawab gitu loh. Kan bisa gitu loh. Kayak, Bang, saya punya pertanyaan nih. Nah, ini kan konfliknya. Itu kan pembukanya. Setelah itu konflik. Saya itu ngalamin masalah begini-begini. Masuk di solusi. Nah, kira-kira solusinya apa? Saya sudah pernah mencoba ini, tapi nggak pernah mendapatkan solusi. Nah, setelah itu masuk ke closing. Mungkin saya bisa mendapatkan jawaban dari Abang. Rata-rata orang yang bertanya di DM, saya akan pasti jawab. Tapi kalau cuma bilang, mohon maaf, salam. Assalamualaikum. Bang, selamat siang. Jujur saya nggak balas. Kenapa? Karena buang waktu gitu loh. Kan bisa langsung lengkap gitu loh. Abang, sombong. Bukan sombong, tapi bisa kita kita melatih skill kita untuk bertanya. Skill inilah yang membuat Om Deddy Corbuzier dapat uang ratusan juta. Setuju nggak, Ko Willy? Yes. Ya, setuju. Skill yang membuat dia mendapatkan duit sampai ratusan juta. Karena dia tahu, dia punya seni dalam bertanya. Akhirnya ketika dia bertanya, akan memancing orang untuk menjawab. Dan setelah itu dia tambah lagi dengan pertanyaan. Nah, cuman karena kelas kali ini kita berinteraksi, jadi saya nggak bertanya doang. Malah saya Bang Joel cuman bertanya doang. Maulah Bang Joel. Oke, next lanjut. Itu dia dari Ko Willy. Thank you banget jawabannya Ko Willy. Perfect buat saya, itu perfect banget. Oke,
Nah, terus yang berikut, itu kan barusan tentang tips komunikasi. Teman-teman puas nggak dengan jawaban ini? Saya sendiri sebagai host aja juga, saya jujur saya puas banget ya. Kalau puas boleh dong taruh kasih hatinya atau bilang, puas, saya puas, saya puas. Oke? Nah, pertanyaan Asik. selanjutnya, untuk kita bisa masuk ke kolom pertanyaan, gimana sih tips-tipsnya Ko Willy untuk percaya diri? Apakah Ko Willy pernah ngerasa minder nggak sih? Pernah nggak sih Ko Willy itu ngerasa kayak insecure, kayak membandingkan diri? Seperti Vanessa itu kan dia datang dari keluarga yang kaya ya. Sedangkan gue bukan miskin, tapi gue berjuang sendiri. Pernah nggak sih ada perasaan seperti itu? Atau kayak mungkin Pernah dong. mau jadi pembicara gitu, ngerasa insecure sama diri sendiri. Gimana cara ngatasinya dan gimana cara meningkatkan percaya diri? Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah jawab. Kalian luar biasa. Oke, thank you so much Bang Joel untuk pertanyaannya. Insecure pernah nggak sih? Pernah. Aku punya hati Bang Joel, aku bukan robot. Saya pikir Anda udah perfect. Waduh. pernah. Insecure, overthinking, saya pernah teman-teman. Cuman yang saya pahami, ketika saya takut, saya nggak jadi apa-apa. Ketika saya takut, ini banyak membuat langkah saya terhenti untuk maju. Oke? Jadi takut nggak mendatangkan apa-apa. So, bagaimana solusinya? Harus berani. Harus berani. Nah, saya punya hal atau prinsip yang saya pegang dalam hidup saya. Bahwa motion create emotion. Our motion create emotion. Apa tuh maksudnya? Gini, sometimes untuk bisa pede nggak instan. Yep. Ya, sometimes untuk kita bisa jadi seseorang yang baru dengan kualitas atau kepercayaan diri yang hebat, itu nggak instan datangnya. Kita perlu latih. Tapi pernah nggak sih teman-teman ngerasa begini? Ketika teman-teman sudah overthink dan teman-teman nggak melakukan apa-apa, yang ada tambah overthink. Ya benar. Tapi once teman-teman sudah overthink, teman-teman coba bergerak, stretching lah mungkin lah, atau ke kaca lah, atau dia ngomong sendiri, melakukan pergerakan yang positif, lama-lama akan reduce overthink. Nah, ini yang saya maksud bahwa motion create emotion. Sama halnya seperti ini. Kalau kita pagi-pagi nggak biasa bangun pagi, ya, katakanlah kita coba bangun jam 5 pagi. Oke? Padahal kita bukan morning person. Ya. Tapi karena kita pengen jadi morning person, kita bangun jam 5 pagi. Alhasil apa? Alarm bangun. Tapi kalau kita do nothing, kita akan tidur lagi. Bangun pagi nggak menjamin produktivitas. Betul ya Bang Joel ya? Ini alarm bunyi. Saya kan, kok saya merasa tersindir? Tidak. Lanjut. Maaf ya guys, saya sama Willy pasti akan gimmick guys. Saya kalau udah ketemu Willy pasti akan gimmick. Soalnya cocok soalnya. Apalagi kalau sama si Vanessa, lebih parah lagi gimmicknya. Lanjut. Jadi seperti itu. Salah, aduh. Oke, jadi bangun pagi bisa menjadi sesuatu hal yang nggak produktif kalau kita nggak ngerti cara ngatasinya. Nah, apa tuh hubungannya dengan motion, create emotion? Kalau bangun pagi, ya sudah bangun nih, alarm bunyi nih. Coba kita bangun, cuci muka, lalu coba jalan aja. Di sekeliling komplek, pasti segar teman-teman. Nah, itu yang saya bilang bahwa motion kita, pergerakan kita, create our emotion. Ya, ini yang saya maksud. Jadi, kalau kita lagi overthinking, kalau kita lagi stres, kalau kita menghadapi sebuah hal yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya, coba aja untuk senyum dulu, menurut aku pribadi. Ya, sebarkan energi positif ke lingkungan sekitar kamu. Oke? Dan tangkap energi positif yang bisa kamu hasilkan, lalu coba bergerak, teman-teman. Jangan sudah overthink, diam begini. Gimana ya? Tambah overthink teman-teman. Kita nggak akan keluar dari overthink itu. Cuma lawan dengan motion. Karena saya percaya motion create emotion. Thank you Ko Joel. Semoga menjawab. Ini teman-teman, hari ini branding saya baru. Bukan Bang Joel lagi, tapi Ko Joel. Oke, bentar. Ini kenapa ya? Saya tiba-tiba langsung begini nih. Post ininya. Nggak bisa buka pertanyaan, tiba-tiba kacau ininya. Bentar ya. Bentar kok. Bentar. Ini pasti akan terganggu. Siap, aman. Siap. Halo.
semuanya yang sudah join. Boleh tahu nggak teman-teman dari kota mana aja? Boleh lihat nggak teman-teman apakah dari Jakarta atau dari luar pulau? Boleh nggak teman-teman kita kenalan? Yuk coba tulis di kolom komentar dari mana aja nih teman-teman domisilinya. Sambil nunggu Ko Joel ya. Suara Sudah saya aman, udah Ko Joel? kedengeran belum sih? Oh, Aman, aman, aman? kok ini suara saya udah kedengeran Di belum aku sih? aman. Aman, aman. Di aku sih Aman ya, aman. kedengeran ya. Oke, suara Aman. saya kedengeran tapi Kedengeran. videonya hilang. Nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Tampang saya ada nggak, Kowi? Ada, Muka wajahnya saya Ko Joel ada. ada ya. Mungkin karena HP panas, nggak apa-apa deh. Pelan-pelan. HP-nya panas, HP-nya panas. Oh, oke. Oke, lanjut, nggak apa-apa, lanjut santai. Oke, jadi itu ya guys, barusan saya itu sebenarnya mau tulis motion, create emotion, mau disemat, tapi tiba-tiba apa namanya muncul ini gambar full, jadi nggak bisa kelihatan lagi pergerakannya Ko Willy. Oh, Tes, oke, aman. Oke, nah yang aman. berikut, gimana caranya? Boleh nggak share sedikit? Oh iya, sebelumnya, apa kriteria ceweknya Ko Willy? Please tell me. Aduh, kriteria cewek aku, Ko Joel. Iya. Oke, oke. Kriteria cewek aku. Yang pertama, nama depannya tuh Vanessa. Oke? Langsung. Nama panjangnya Christabel. Jadi harus yang Vanessa Christabel. Aduh. Seperti itu, Ko Joel. Siap. Ada nggak sih dulu kriterianya Ko Willy yang Ko Willy pengen ada di Vanessa dan beneran ada, tapi ada juga yang nggak ada? Oke. Gue pengen tahu sih. Aduh, aku jadi intermezzo ya. Nggak apa-apa, santai. Oke, Ko Joel. Jujur nih, Ko Joel. Aku itu dulu sering banget di ghosting, Ko Joel. Ya, hari ini kenalan, dibalasnya cepet. Besok dibalasnya 2 jam kemudian. Besoknya lagi ngilang. Kayak gitu, Ko Joel. Sering sekali, Ko Joel. Itu sama cewek-cewek ya? Iya. Iya. Sama gebetan dulu. Tapi ya nggak jadi, teman-teman. Nah, tapi ternyata aku tahu, oh ternyata Tuhan mempersiapkan aku seorang wanita yang kebaikan dan kecantikannya jauh melebihi dari orang-orang yang telah menolak aku. Sadap. Sadap. Karena aku udah mesti maksimal. Mantap. Boleh. Siap, lanjut. Oke, langsung aja nih. Kenapa aku bisa di ghosting gitu ya, Ko Joel ya? Iya, boleh. Oke, jadi gini ya teman-teman. Aku nggak tahu apa yang teman-teman hadapi mungkin sama seperti aku atau tidak, ya. Cuman beda kepala, beda pemikiran. Seseorang pasti punya standarnya masing-masing. Mungkin aja standarnya aku tidak qualified kalau di matanya dia, dan it's normal teman-teman. Mereka berhak milih, mereka berhak memutuskan apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Nah, ketika aku belajar tentang hal itu, dan hal pertama yang aku lakukan ketika aku bertemu dengan Vanessa, hal pertama yang aku lakukan adalah openness. Aku terbuka sama Vanessa. Ya, aku langsung ceritakan mengenai bagaimana my family, bagaimana my background, bagaimana kebiasaan saya, hal-hal tidak baik yang saya lakukan atau hal-hal baik yang saya lakukan, saya cerita. Sehingga saya nggak mau buang waktunya dia dan nggak mau buang waktunya saya. Gitu. Kalau misalkan Vanessa mau berjalan dengan saya, justru saya sangat bersyukur sekali. Karena saya nggak mau membuat dia beli kucing dalam karung. Meskipun saya bukan kucing, teman-teman. Ya? Istilah itu, ya ampun. Oke, lanjut. Ya kan gitu ya, Ko Joel ya. Nah, jadi saya terbuka. Dan puji Tuhannya, saya bersyukur bahwa Vanessa menerima saya. Dan di saat itu juga terjadi. Vanessa terbuka juga dengan saya. Dan itulah awal dari hubungan aku dengan Vanessa. Jadi openness, keterbukaan, karena saya percaya keterbukaan awal pemulihan. Asik ya, Bang Joel ya? Betul. Keterbukaanlah awal pemulihan. Kalau kita pengen benar-benar menjalin sebuah hubungan yang baik, kita terbuka sama pasangan kita dan kita sama-sama berubah. Seperti itu, Kak Joel. Mantap, keren. Ada nggak kriteria yang nggak ditemukan dari si Vanessa?
Vanessa pasti berpikir, Aduh. ini Panggil cari kesalahan gue melulu nih. Oke. Soalnya dia diajak Dia nonton dia loh. nggak mau hadir. Dia nonton kok. Hah? Dia, Oh dia nonton dia ya? Oh, nonton. gawat. Gawat, nanti oke, lanjut. Kita pindah topik lah. Oke. Mau lanjut Ko Willy? Lanjut, nggak apa, lanjut. Enggak, maksudnya mau lanjut ke Oke. pertanyaan saya tentang kriteria itu, apakah tidak ada yang tidak didapati? Maksud Oke, saya itu lanjut. ada nggak kriteria yang dirimu punya, tapi nggak didapati di Vanessa, tapi dirimu tetap mau lanjut sama dia? Alasannya kenapa dirimu tetap lanjut sama dia? Siapa tahu itu juga bisa menjadi inspirasi buat kita, karena kadang apalagi anak muda di zaman sekarang itu lebih fokus ke kalau nggak sesuai dengan tipe idaman gue nggak akan mau. Nggak sesuai dengan tipe kriteria gue nggak akan mau. Padahal, nah itu selanjutnya silakan. Coba, Ko Willy. Oh, oke. Kalau kita selalu mau mencari seseorang yang sempurna berdasarkan dari kualifikasinya kita nggak akan ketemu. Ko Joel, pernah cerita bahwa ada seorang pekerja di kebun, ya, yang mau mengambil setangkai bunga mawar, tapi kalau kamu udah pick up satu bunga mawar yang indah, kamu nggak bakal bisa ke belakang. Oke. Ya, kebunnya itu sepanjang 1 kilometer lah, kurang lebih. Ya, jadi si penjaga kebunnya udah menemuin, ini bunganya indah, udah ntar dulu deh. Siapa tahu di depan jauh lebih indah. Dia jalan lagi, udah nggak boleh ke belakang ya, udah nggak boleh, no turning back pokoknya. Dia jalan lagi, dan tiba-tiba dia ambil bunga lagi, wah ini indah nih, tapi saya nggak mau ini deh, pasti di depan jauh lebih indah. Dan ternyata nggak ada yang indah, dan dia nggak dapat bunga satupun, karena yang bagus-bagus udah duluan. Dan jadi gini, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa jangan menuntut orang untuk sempurna, meskipun saya dapet yang sempurna seperti Vanessa. Ya, jujur ya. Ngeri. Ya, mind blowing ya. Jadi gini teman-teman. Mana ada orang sanguin koleris sempurna ya, orang sanguin koleris malah kalau berantakan ya. Lanjut. Jadi gini ya, saya pernah berdoa. Tuhan, saya seneng deh kalau saya ngelihat perempuan bisa desain. Saya seneng deh Tuhan kalau perempuan itu yang saya doakan bisa videografi. Udahlah, Ya, saya doakan hal itu teman-teman. Tapi ketika saya kenal Vanessa, apakah saya tahu bahwa dia bisa desain? Enggak, teman-teman. Enggak. Saya cuma kagum sama kepribadiannya dia aja yang sangat baik, sangat lemah lembut, sangat suportif. Karena pada dasarnya pria butuh yang namanya dukungan secara emosional. Iya, betul. Oke? Saya dapatkan hal itu. Tapi day by day saya melihat bahwa dia bisa desain. Dia bisa videographer, dia bisa editing, dan semuanya itu yang aku doakan ada semua dalam hidupnya Vanessa. Tuh. Makanya Vanessa itu merupakan above and beyond our expectation. Benar-benar above and beyond. Apa yang aku minta di 8, Tuhan benar-benar kasih 10, 20, 100. Makanya puji Tuhan, aku bersyukur sekali. Salah satu kebahagiaan terbesar aku yaitu menikah dengan dia. Tuhan, kirimkanlah aku seorang wanita yang bisa desain, videografer. Amin, kata Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Ko Willy. Maaf saya agak kepotong karena videonya Ko Willy itu jujur di saya itu nggak kelihatan. I don't know why, kayaknya ini sistemnya entah kenapa, saya nggak tahu. Tapi ini teman-teman, hari ini saya mau ingatkan sekali lagi, teman-teman mungkin ketika saya ngomong tentang e-course, ya, ini terakhir ya, teman-teman mungkin pasti bingung. Ini maksudnya e-course ini gimana gitu loh. Apa e-course itu? Jadi gini, e-course itu adalah salah satu sistem belajar ya, satu paket di mana kita bisa akses video itu di website sampai kapanpun, sampai lifetime, sampai seumur hidup. Nah teman-teman, harga e-course itu biasanya di antara 200, 300, 500 sampai 1 juta, ada yang 2 juta. Nah, di Maksimalin Diri menghadirkan satu e-course yang bisa membantu teman-teman meningkatkan rasa percaya diri, ya, dari gimana cara pola pikirnya, mindsetnya, mentalnya, gimana menghack belief system, gimana memperbaiki dan memperkuat self-image, gimana meningkatkan nilai diri, ya, gimana cara melatih skill komunikasi dan juga storytelling, sampai apa yang tadi Ko Willy bahas itu saya ada bahas banyak banget di e-course CVC. Dan setiap updatean materinya itu nanti juga akan terus ada. Dan teman-teman tahu, harganya itu akan keluar di harga 300, tapi hari ini malam terakhir waiting list, teman-teman hanya bayar 99.000, hari inilah malam terakhir.
Seperti itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang lagi pengen membangun, lagi belajar dalam relationship ya, dalam membangun hubungan dengan pasangan, teman-teman boleh follow akunnya Ko Willy, namanya Brave Love. Yes. Brave Love. Ya, benar ya Ko Willy ya? Betul. Brave Love. Brave Love. Itu mereka banyak sharing tentang hubungan percintaan, tapi cinta yang positif ya, cinta yang maksudnya nggak cuman tentang nafsu doang, tapi mereka bisa lebih positif, lebih produktif. Yang kedua, teman-teman yang mau belajar tips komunikasi, langsung aja cek akunnya Ko Willy Tan ini ya, Koko yang menjadikan saya kokonya dia. Dan yang terakhir, kalau mau belajar lebih banyak tentang public speaking, mereka juga membangun namanya Brave Speaker, Brave Speaker ya. Jadi itu aja teman-teman. Thank you banget teman-teman. Sampai ketemu lagi di next konten. Mohon maaf buat yang pertanyaan, saya nggak bisa baca pertanyaannya soalnya. Teman-teman siapin aja pertanyaan di next live. Kemungkinan 2 hari lagi saya bakalan live mulai dari hari ini. Oke, itu aja teman-teman semua. Thank you banyak. Dan juga Ko Willy, thank you banyak sudah mau share di Maksimalin Diri hari ini. Thank you Ci Vanessa yang sudah menemani sang suami untuk ngobrol di Maksimalin Diri. Thank you so much. Thank you, Joel. Ya, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Boleh Ko Willy langsung keluar aja, soalnya dia nggak bisa mati, biar saya coba keluar dulu, mungkin dia lagi pakai. Oke, maaf siap. Ya, saya nggak biasa usir orang, baru kali ini saya usir. Oke, terima kasih. Oke.